Halo adik-adik semua, perkenalkan aku Dea. Aku di sini akan mereview Bahasa Indonesia bab 6 teks eksplanasi. Teks eksplanasi, apakah itu? Teks yang menjelaskan secara ilmiah tentang mengapa suatu fenomena alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi dan bagaimana proses terjadi fenomena tersebut. Struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. Berisi penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, dapat berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. 2. Deretan penjelas. Berisi tentang penjelasan proses mengapa suatu fenomena bisa terjadi. Deretan penjelas bisa terdiri lebih dari satu paragraf. Deretan penjelas mendeskripsikan dan memperinci penyebab dan akibat dari fenomena yang dibahas. 3. Interpretasi opsional. Interpretasi bersifat pilihan dan bukan keharusan. Interpretasi bersifat intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Contoh. Pernyataan umum. Seperti yang kita ketahui, penularan COVID-19 tidak mengenal batasan usia. Siapa saja bisa terinfeksi, dan orang tua lanjut usia lansia lebih rentan untuk menderita sakit parah. Terutama orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi. Lansia menjadi kelompok rentan sebab menurunnya sistem kekebalan tubuh seiring usia. Deretan penjelas ini selanjutnya adalah sejalan dengan pertambahan usia, tubuh akan mengalami berbagai penurunan akibat proses penuaan. Hampir semua fungsi organ dan gerak menurun, diikuti dengan menurunnya imunitas sebagai pelindung tubuh yang tidak bekerja sekuat ketika masih muda. Inilah sebabnya mengapa orang lansia rentan terserang berbagai penyakit termasuk COVID-19. Interpretasi sistem imun yang lemah, belum lagi tambah penyakit diderita sebelumnya dapat meningkatkan resiko kematian akibat COVID-19 pada lansia semakin tinggi. B. Ciri-ciri teks eksplanasi. Informasi yang dibuat berdasarkan fakta. Hal yang dibahas adalah suatu fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sifatnya informatif yang tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Menggunakan kata penanda urutan, fokus pada hal umum genre yang ada di sekitar kita. Contoh, peristiwa alam, benda-benda, fenomena ilmiah, sosial, budaya manusia, dan sebagainya. C. Cara membuat ringkasan dari teks eksplanasi menggunakan kalimat efektif. 1. Membaca keseluruhan teks. Untuk membuat ringkasan dibutuhkan pemahaman secara menyeluruh terhadap teks yang akan diringkas. Si data eksplanasi biasanya berupa jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Pertanyaan mengapa akan dijawab dengan penjelasan sebab akibat, sementara pertanyaan bagaimana akan dijawab dalam teks secara kronologis. 2. Mencari gagasan utama. Selanjutnya kita harus menemukan gagasan utama dari teks yang kita baca. Gagasan utama atau gagasan pokok adalah inti atau pokok dari sebuah pembahasan. Gagasan utama biasanya berupa kalimat dalam paragraf. Dengan kata lain, gagasan utama merupakan kalimat yang menjadi dasar dari sebuah penjelas atau pengembangan dalam sebuah paragraf. Gagasan utama biasa terletak pada kalimat utama yang biasanya terletak di awal paragraf, deduktif di akhir paragraf, induktif di awal dan akhir paragraf, campuran. 3. Menulis ringkasan dengan menggunakan kalimat efektif. Setelah menemukan gagasan utama teks, kita bisa mulai menuliskan ringkasan. Menulis ringkasan menggunakan seluruh informasi yang sudah didapat. Gagasan utama juga turut disertakan dengan ringkasan tersebut. Menggunakan kalimat efektif dan bahasa baku. Kalimat menulis tulisannya sesuai dengan kaidah bahasa atau tata bahasa setelah dapat menyampaikan informasi secara tepat. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesepadanan struktur. A. Pastikan kalimat dibuat menggunakan unsur kausal minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. Contoh, akda subjek pernah predikat. Akda subjek menendang, predikat, bola, objek. B. Jangan taruh kata depan preposisi depan subjek karena akan membuat pelaku dalam kalimat tersebut tidak jelas. Contoh, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu tidak efektif. Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu efektif. C. Hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Contoh, dia mau makan nasi tidak efektif, dia mau makan nasi efektif. D. Tidak bersubjek ganda, bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah penggunaan subjek yang sama. Contoh, ayah tidak bisa mengantarku ke sekolah karena ayah harus bekerja. Tidak efektif, ayah tidak bisa mengantarku ke sekolah karena harus bekerja. 2. Kehematan kata. Kehematan adalah usaha menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Hemat di sini berarti tidak menggunakan kata-kata mubazir, tidak menjamakkan kata yang sudah berbentuk jamak dan tidak mengulang subjek. Dengan menghemat kata, kalimat menjadi padat dan berisi. Contoh, dia hanya membawa badannya saja. Salah. Dia membawa badannya saja, atau dia hanya membawa badannya. Benar. 3. Kesejajaran bentuk. Kalimat efektif harus berhubungan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi menggunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contoh, hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Tidak efektif. Hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Efektif. 4. Ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat, namun
namun memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi, dalam beberapa kasus tertentu, kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberikan efek penegasan. Ini agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umumnya diikuti partikelah ataupun contoh. Kamu sapulah lantai rumah agar bersih, tidak efektif. Kamu sapulah lantai rumah agar bersih, tidak efektif. Sapulah lantai rumahmu agar bersih, efektif. 5. Kelogisan kalimat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal agar pembaca dapat dengan mudah mengerti maksud dari kalimat tersebut. Contoh kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Tidak efektif. Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Efektif. Sekian review yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas bab 7, yaitu tentang teks narasi sejarah. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah struktur teks sejarah. Struktur teks sejarah itu ada 3, yaitu orientasi, urutan acara, dan reorientasi. Orientasi itu adalah tahap awal dari teks sejarah, dan dia mengenalkan sedikit tentang teks sejarah tersebut. Jadi dia sedikit berkaitan dengan tema. Yang kedua ada urutan acara, yang berisi rekaman peristiwa sejarah dan diceritakan dalam urutan kronologis atau urutan waktu. Yang ketiga ada reorientasi. Nah, reorientasi ini adalah bagian di mana penulis bisa memberikan komentar pribadinya dan sifatnya opsional. Jadi, bisa saja dalam satu teks ada reorientasinya, bisa juga tidak. Lalu, ada ciri-ciri teks narasi sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis. Tadi sudah kakak sebutkan bahwa kronologis itu berarti dalam urutan waktu. Jadi, mulai dari kejadian paling pertama sampai kejadian paling terakhir. Yang kedua, berbentuk teks cerita ulang atau recount karena menceritakan suatu kejadian kembali. Yang ketiga, banyak konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Nah, konjungsi temporal itu adalah konjungsi atau kata yang digunakan untuk menyatakan waktu. Dan ini digunakan untuk menghubungkan kejadian-kejadian secara kronologis. Contohnya, kata kemudian, lalu selanjutnya, sebelumnya, dan lain sebagainya. Yang keempat, berisi fakta. Nah, jadi teks narasi sejarah ini harus sesuai dengan fakta ya, dan tidak boleh bohong. Lalu, untuk memahami teks sejarah, kita bisa menggunakan namanya adiksimba. Adiksimba itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita berikan atau kita tanyakan kepada diri kita sendiri untuk memahami teks narasi sejarah lebih lanjut. A itu apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, dan ba bagaimana. Nah, untuk menulis teks narasi sejarah, kita perlu menggunakan kata-kata baku. Nah, ciri-ciri kata-kata baku itu adalah yang pertama, lafal yang digunakan itu bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau bahasa daerah. Jadi dia tidak menggunakan lafal-lafal dari bahasa daerah. Jadi benar-benar dari bahasa Indonesia. Yang kedua, ejaan yang digunakan itu mengacu kepada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Yang ketiga, istilah yang digunakan itu sesuai dengan pedoman umum pembentukan istilah bahasa Indonesia. Yang keempat, kosakata yang digunakan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kelima, tata bahasanya menurut buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jadi, kata-kata yang kita gunakan harus menggunakan acuan ini ya, teman-teman. Nah, ini adalah contoh kata baku versus tidak baku. Nah, kira-kira yang mana ya yang kata baku dan kata tidak baku? Coba kita lihat dulu kata-katanya. Ada mangkuk dan mangkok, silahkan dan silahkan, nafas dan napas. Kira-kira mana ya yang baku dan yang tidak baku? Nah, ternyata yang baku itu adalah mangkuk, silakan, dan napas. Jadi kata mangkok, silahkan, dan nafas itu adalah kata-kata yang tidak baku dan tidak sesuai dengan acuan-acuan yang sudah kakak sebutkan tadi.
Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai bab 8. Hai teman-teman, sekarang lanjut review bahasa Indonesia bab 8 dan 9. Sebelumnya kenalin, nama aku Azra. Nah, sekarang yang pertama kita bahas adalah teks fiksi dan non-fiksi di bab 8. Oke. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui, teks fiksi itu adalah karya sastra yang bersifat imajinasi, jadi merupakan khayalan penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Oke, lanjut. Ciri-ciri dari teks fiksi itu ada 6. Yang pertama itu adalah bersifat rekaan atau imajinasi pengarang. Nah, yang kedua adalah kebenarannya relatif. Nah, jadi seperti yang udah teman-teman tahu, maksudnya kebenaran relatif itu adalah kebenaran yang tidak mutlak. Jadi tadi karena kenapa kebenaran tidak mutlak? Karena tadi dia itu adalah imajinasi pengarang. Jadi mungkin sebagian dari ceritanya merupakan kisah asli, tapi sebagiannya juga itu ditambah atau dikarang oleh penulis. Nah, ketiga, bahasanya itu adalah bersifat konotatif atau sindiran atau bukan makna sebenarnya. Dan yang keempat, terdapat pesan moral atau amanat. Kemudian yang kelima, sasaran dari teks fiksi ini adalah mendapat emosi dari pembaca. Jadi ketika pembaca itu membaca si teks fiksi ini, pembaca itu merasa ikut masuk ke dalam cerita dari si karya yang dibuat oleh penulis ini. Dan yang keenam itu terkait sistematikanya. Jadi tidak ada sistematika baku dalam menulis teks fiksi. Oke. Nah, selanjutnya unsur intrinsik teks fiksi itu yang pertama adalah tema. Jadi tema itu adalah gagasan atau ide pokok dari terbentuknya suatu karangan teks fiksi ini. Nah, kedua ada unsur intrinsiknya itu adalah tokoh atau pemeran dalam cerita. Yang ketiga adalah alur atau plot. Jadi pengarang ini bisa membuat cerita dengan alur maju mundur atau campuran istilahnya. Yang keempat adalah konflik. Nah, jadi konflik itu adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh tokoh. Nah, selanjutnya adalah klimaks. Nah, klimaks ini merupakan puncak dari konflik atau masalah yang dihadapi si tokoh. Nah, kemudian yang keenam adalah latar. Nah, latar itu dibagi menjadi 3, yaitu adalah waktu, suasana, dan tempat. Nah, misalnya waktu itu kalau kayak teman-teman tahu itu adalah tempat, waktu itu adalah seperti pagi hari, siang. Kemudian kalau tempat itu seperti di rumah, di pasar. Kemudian suasana tuh kayak bahagia, sedih gitu. Nah, yang terakhir, yang ketujuh itu adalah amanat atau pesan yang disampaikan. Dan kedelapan itu adalah sudut pandang. Jadi bagaimana penulis ini memposisikan dirinya di dalam cerita. Apakah si penulis ini menjadi tokoh utama dalam cerita, atau penulis ini justru menjadi orang di luar cerita ini yang menceritakan kisah seseorang lain gitu. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari teks fiksi, yaitu ada cerita pendek, novel, misalnya seperti dongeng Cinderella atau Putri Salju, itu merupakan dari contoh teks fiksi. Kemudian adalah teks non-fiksi. Jadi teks non-fiksi ini adalah kebalikan dari teks fiksi. Jadi teks non-fiksi ini merupakan teks yang berdasarkan kisah nyata. Jadi dia merupakan karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta, pengalaman objektif, penelitian, atau analisis dari suatu masalah. Nah, jadi ciri-ciri dari teks non-fiksi yang pertama itu adalah bentuk tulisannya bersifat ilmiah. Kemudian yang diupayakan dari teks non-fiksi ini adalah mencapai objektivitas yang tinggi dan menarik pembaca. Jadi maksudnya mencapai objektivitas yang tinggi itu adalah berdasarkan kebenaran asli gitu. Jadi karangannya ini tuh benar-benar berdasarkan fakta gitu. Nggak ada yang ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin. Nah, jadi kalau tadi di teks fiksi itu dia adalah mengupayakan emosi pembacanya, tapi kalau di teks non-fiksi adalah mengupayakan taraf objektivitas yang tinggi dan menarik pembaca. Kemudian teks non-fiksi ciri-cirinya adalah menyangkut nalar pembaca dan dari segi bahasa bersifat denotatif. Nah, kalau teman-teman lihat di ciri-ciri teks fiksi itu adalah bahasanya bersifat konotatif atau makna tidak sebenarnya. Nah, berarti kebalikannya dari konotatif, denotatif itu adalah makna sebenarnya. Nah, selanjutnya contoh dari teks non-fiksi itu adalah artikel, resensi buku, karang ilmiah, atau berita di koran gitu. Oke, selanjutnya, sekarang aku mau quiz sedikit. Kira-kira ini itu merupakan teks fiksi atau non-fiksi? Kalian hold dulu videonya. Kalau udah jawab, langsung next. Nah, next ini adalah jawabannya. Jadi jawabannya adalah fiksi. Nah, kemudian soal yang kedua, ini merupakan fiksi atau non-fiksi? Nih, koran nih, berita yang ada di koran. Kira-kira apa nih? Jadi jawabannya adalah non-fiksi. Dan yang selanjutnya ini adalah biografinya presiden pertama kita, yaitu Soekarno. Kira-kira fiksi atau non-fiksi nih? Ya, jadi jawabannya adalah non-fiksi. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ini sekian dari bab 8. Lanjut kita bahas sekarang bab 9, yaitu iklan.
Oke, nah jadi teman-teman pasti sering banget nonton iklan di TV atau mungkin di YouTube atau di sosial media kalian pasti suka ada tuh lewat iklan-iklan gitu kan. Nah jadi apa sih iklan? Nah oke, iklan itu adalah informasi, intinya bertujuan untuk mendorong kita yang melihat untuk membeli produknya yang ditawarkan tadi. Gitu. Nah tujuan dari iklan tadi pertama itu memperkenalkan produk atau jasanya. Setelah diperkenalkan, jadi kita juga ditawarkan untuk membeli produk atau jasanya, kemudian menyarankan seorang tadi, ya kan? Jadi yang ketiga adalah menyarankan kita nih yang melihat untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan tadi. Dan yang keempat adalah menarik khalayak ramai. Nah selanjutnya, ciri-ciri bahasa dalam iklan yang pertama adalah singkat, padat, dan jelas. Dan yang kedua adalah memiliki bahasa yang memikat dan daya sugesti. Maksudnya daya sugesti itu jadi kita tuh pengen beli itu setelah lihat iklannya. Nah yang ketiga adalah katanya ini konotasi positif. Nah yang keempat ini adalah isi dari iklan ini harus objektif, jujur, yang paling penting itu harus jujur, singkat, jelas, dan menarik. Jadi kita yang ngeliat tuh langsung ngerti apa yang dimaksud sama iklannya, apa yang ditawarin, dan kita langsung kepengen untuk beli. Nah informasi yang harus ada dalam iklan yang pertama adalah ada nama produknya, kemudian gambar itu harus menarik biar kita yang ngeliat itu senang. Terus kemudian harus ada kalimat iklan, kalimat yang menjual. Kemudian yang keempat adalah terdapat keunggulan produk yang pastinya harus jujur, harus berdasarkan kenyataan. Yang kelima, terdapat harga produk, nomor telepon, dan alamat pengiklan. Selanjutnya, oke. Next, nah ini dia contoh iklan. Nah kalau teman-teman lihat di sini, ini udah ada nama produknya kan, terus ada brandnya, terus ada harganya, kemudian pokoknya ini tuh udah gambarnya juga menarik gitu kan, dan mudah dipahamin sama kita gitu. Jadi kita tuh langsung pengen beli nih, apalagi ngelihat harga kayak gini, kita dapat banyak, harganya ditulis besar-besar gitu kan, hanya 18.000, pasti kan kita langsung tertarik. Nah jadi aku harap teman-teman ngerti sama review bab 8 dan 9 yang aku jelasin. Jadi terima kasih semuanya.